Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Depok, Kecamatan Toro. Yang kami hormati Bapak Hafiz Setiadi selaku Guru Calon Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan tahun 2023 yang akan memaparkan materi diseminasi pada hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Depok, Kecamatan Toro yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Selanjutnya, sholawat serta salam selalu kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul akhir nanti kita diakui sebagai umatnya. Amin. Susunan acara pada kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan hari ini antara lain: yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Ibu Rismawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Depok, yang keempat penyampaian dan pemaparan materi dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan yaitu Bapak Hafiz Setiadi, dan yang terakhir adalah penutup. Kita menuju acara doa. Marilah Bapak Ibu kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar kita selalu diberi manfaat untuk kedepannya. Berdoa mulai. Selesai. Sambutan dari Ibu Rismawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Depok, Kecamatan Toro. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Depok serta karyawan dan karyawati SD Negeri 3 Depok yang menghadiri acara diseminasi oleh teman kita Pak Hafiz Setiadi dalam pemenuhan tugas dalam CGP Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Jadi Bapak dan Ibu, kita patut berbangga hati memiliki teman yang telah mengikuti program yang luar biasa ini, dan semoga ilmu yang didapat oleh Pak Hafiz ditularkan kepada teman-teman untuk memajukan sekolahan kita tercinta ini untuk mencapai visi dan misi kita yang sudah kita tanamkan. Kedua, sebagai pemenuhan profesionalisme Bapak dan Ibu Guru, disiplin ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini, pada siang hari ini dari Pak Hafiz, mudah-mudahan menjadikan tolak ukur untuk bisa kita praktekkan di kelasnya masing-masing. Dan kedua, tolong ikuti jejaknya Pak Hafiz. Teman-teman yang lain bisa segera menyusul untuk mendaftarkan diri sebagai CGP, sebagai pemenuhan tugas kita untuk bisa bergabung dengan komunitas belajar yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbudristek Teknologi dari Dikbud ya. Jadi mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Tidak banyak yang saya sampaikan, biar Pak Hafiz bisa menularkan ilmu yang luar biasa ini kepada kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu penyampaian dan pemaparan materi dari Bapak Hafiz Setiadi selaku acara ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Dari kegiatan yang telah diikuti sebagai calon guru penggerak pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan tempat serta kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru karena telah bersedia hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang saya rancang ya, dan sebagai pelengkap aksi nyata saya dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan, yang mana saya telah diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan menjadi calon guru penggerak. Saya sadari bahwa sampai detik ini dan jika Allah menghendaki hingga kedepannya saya tidaklah dapat melaksanakan tugas saya sebagai calon guru penggerak tanpa bantuan dari Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru sekalian. Oleh karenanya saya di sini terlebih dahulu izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon kerjasamanya dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan juga tidak lanjut dari kegiatan yang nantinya saya buat. Karena kegiatan yang saya susun insya Allah didasarkan untuk kemajuan universitas kita yaitu SD Negeri 3 Depok agar bisa lebih berprestasi dan maju unggul ya, dan bisa lebih nantinya bisa lebih besar dan lebih hebat untuk kedepannya. Diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan merupakan bentuk dari penugasan dalam CKP pada modul 1.4 budaya positif. Seperti yang tampak dalam slide ya, bahwa program pendidikan guru penggerak yang angkatan 9 ini saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Hirmawati dan pengajar praktik Ibu Duri Diah Purwaningsih. Perlu kita ketahui bahwa Ibu Duri Diah Purwaningsih ini merupakan seorang guru juga ya, guru dari SMP 6 Purwodadi dalam mata pelajaran matematika. Sementara dari Ibu Hirmawati adalah juga mengajar dari Kebumen gitu. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan salam dan bahagia ya, sebagaimana ini sering mungkin tidak asing lagi dari Bapak Ibu sekalian bahwa slogan ini selalu kita temui ketika kita akan membuka ya dan mengerjakan platform Merdeka Mengajar ya, atau di sebelah istilahnya kita mengenal PMM gitu. Sebelum kita menuju ke materi yang lebih padatnya nantinya dan untuk pengetahuan baru bagi kita semua, di sini saya terlebih dahulu ada pertanyaan romantik ya. Di sini kita perlu menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, sekiranya hukuman itu sebenarnya dapat mendisiplinkan anak, apakah setuju atau tidak setuju? Mungkin dari Ibu Fatimah bagaimana? Apakah setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju ya. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sekiranya setuju atau tidak dari Ibu Putri? Tidak ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sekiranya setuju atau tidak Ibu? Setuju ya. Nanti kita akan mengetahui apakah jawaban yang sudah Bapak Ibu berikan benar atau tidaknya, atau tepat atau kurang tepatnya nanti di akhir pemberian materi dari saya, dan nanti semoganya bisa membuat atau menjadi pembelajaran yang lebih baik untuk kita semua. Diseminasi budaya positif yang akan saya berikan di sini, yang akan saya paparkan terdiri dari 7 poin besar. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar ya. Lalu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, sebelum kita masuki materi, kita bisa mindfulness ya, atau kita bisa berfokus agar nantinya materi yang saya paparkan ya bisa masuk ke dalam
pikiran Bapak Ibu dengan sempurna atau dengan lebih baik ya, daripada kita tidak berfokus terlebih dahulu. Karena tadi mungkin ada yang kecapean setelah tes ANBK kepada anak-anak ya, atau mungkin dan lain-lainnya ya. Kemudian urusan pribadi juga mungkin kurang berfokus di sini. Oleh karenanya di sini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk ice breaking yang sifatnya untuk berfokus ya, dan memotivasi Bapak Ibu untuk lebih semangat ke depannya. Di sini ada lagu ya, lagunya simpel sekali ya. Di sini kita nyanyikan dengan gerakan ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas apresiasinya. Di sini saya gembira sekali karena saya melihat Bapak Ibu, kesempatan Bapak Ibu sangat luar biasa, di mana apresiasi yang disampaikan sangat luar biasa ya. Untuk mengawali pemahaman ya, Bapak Ibu sekalian, kita terlebih dulu perlu memahami pendidikan yang diharapkan dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya seperti apa ya. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, anak bukanlah kertas yang kosong, atau kebalikan dari teori tabula rasa dari John Locke ya, bahwa sebenarnya seorang anak siswa ya, itu mereka sudah punya garis-garis yang tipis ya. Garis-garis itu adalah merupakan kodrat mereka, kodrat lahir dan kodrat batin mereka ya. Yang selanjutnya, anak memiliki karakter yang beragam. Kita tidak bisa menyamakan di setiap kelas mereka semua bisa membaca semua, mereka bisa pintar semua, pasti ada sesuatu kelebihan dari mereka. Atau dapat kita katakan bahwa mereka setiap anak itu memiliki karakter yang unik gitu ya. Yang ketiga, pendidikan dan pengajaran sejatinya bertujuan untuk menuntun dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu ataupun bagian dari masyarakat ya. Oleh karenanya kita sebagai guru ya, kita haruslah dapat menuntun anak-anak baik di depan ya, ing ngaso tulodo, ing masdio mangun karso, atau di tengah-tengah kita bisa memberikan motivasi ya, dan tutorial dari kita di belakang kita bisa memberikan dorongan yang kuat agar mereka bisa lebih mampu ke depannya gitu. Yang keempat, guru bagaikan petani dan murid bagaikan tumbuhan yang ditanam. Bahwa kita sebagai petani ya, kita yang menanam jagung tidaklah mungkin ya Bapak Ibu sekalian, bahwa jagung itu nanti kita siram, kita pupuk, kita lain-lain, tidak mungkin itu menghasilkan padi gitu ya, tidak mungkin. Begitu juga ketika kita akan menanam padi, tidak mungkin kita menghasilkan yang namanya jagung ya. Lalu yang kelima, pendidikan berhamba pada murid. Artinya apa? Bahwa sejatinya untuk menjadi anak yang luar biasa nanti mereka berprestasi, mereka sukses ke depannya sesuai dengan harapannya dari Pak Ki Hajar Dewantara, mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, kita perlu menyadari bahwa kita harus tahu kebutuhan mereka dalam belajar, dalam gaya belajar mereka bagaimana, kebutuhan mereka untuk masuk bagaimana, untuk berkembang bagaimana, baik dari pengetahuan ataupun dari non akademisnya. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, perlu adanya perubahan paradigma belajar yang semulanya kita tadi tidak paham atau mungkin belum memiliki kesadaran untuk bergerak, kita bisa berubah ya, perubahan paradigma belajar dengan tujuannya dapat terwujudnya generasi yang berkarakter dan sesuai dari filosofi Ki Hajar Dewantara dan berprofil pelajar Pancasila. Dan karena itu perlulah mendasari dengan terbentuknya budaya positif. Oleh karena itu hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita belajar apa itu budaya positif, apa sekiranya yang dapat menciptakan budaya positif itu yang kita bangun nantinya dari awal, dari titik satu, titik terendah, sampai kita bisa membentuk budaya positif yang sempurna dan bisa terwujudkan ya budaya positif di lingkungan kita, yaitu di SD Negeri 3. Ya. Budaya positif sendiri, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid.
agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, perubahan paradigma belajar di sini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bergerak sedikit ya Bapak Ibu ya, agar tidak jenuh di tempat duduknya. Ya, marilah di sini kita lihat ya ada bacaan yang mana nanti kita tirukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan bacaan yang ada di depan. Di sini ada A dan B atau Anda dan teman Anda. Jadi silakan Ibu sekalian bisa berpasangan, ya mencari pasangannya, lalu tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda, bagi diri Anda. Ya, silakan ditulis pada kertas yang telah saya bagikan tadi Bapak Ibu sekalian di awal persiapan tadi. Lalu letakkan di telapak tangan Anda. Genggamlah benda sesuatu tersebut ya dengan segala daya upaya membentuk kepalan tangan yang kokoh sampai tidak ada yang bisa mengintip dan tahu apa yang telah dituliskan dalam kertas not yang saya berikan tadi. Silakan bisa ditulis oleh Ibu apa yang berharga lalu digenggam dengan kokoh, dengan sangat luar biasanya. Silakan. Suami boleh nggak? Boleh, silakan. Aku tahu direbut ya. Saya mungkin istri ya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Silakan digenggam di telapak tangan Bapak Ibu sekalian, bukan di punggung tangan ya, di telapak tangannya. Di punggung tangan juga bisa ini ya, di telapak tangan. Lalu teman Anda akan mencoba ya, teman Anda atau B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara, upaya untuk Anda memberikan benda tersebut ya. Bagaimana B dengan membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka dan mengetahui apa yang ada dalam kepalan tangan Anda. Nah, lakukan dengan bergantian. Silakan. Sekiranya kira-kira apa yang terjadi ya? Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Sudah cukup ya Pak Ibu ya? Cukup. Di sini ada pertanyaan setelah tadi kita melakukan tindakan ya. Apakah A atau Anda atau B teman Anda membuka kepala tangan Anda? Apakah membuka apa itu? Tidak. Mengapa? Apa alasan A Anda atau B teman Anda membuka kepala tangan Anda jika sekiranya membukakan? Tidak tadi ya jawabannya ya. Yang kedua, apakah A Anda dan B teman Anda menutup kepala tangan Anda? Menutup kepala tangan Anda. Mengapa? Apa alasan A Anda atau B teman Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Sekiranya siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Iya, diri kita sendiri. Betul sekali. Jadi sebenarnya ya, apa yang dapat berubah ya, yang dapat berubah itu adalah diri kita sendiri. Itulah di poin pertama Bapak Ibu, kita belajar mengenai perubahan paradigma belajar. Jadi di sini saya mengajak Bapak Ibu sekalian, tapi Bapak Ibu setelah diseminasi ini tidak dapat berubah, artinya Bapak Ibu belum tergerak untuk melakukan perubahan paradigma belajar yang Bapak Ibu laksanakan. Ya, saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa lebih punya keinginan yang nantinya dapat bisa memicu perubahan paradigma belajar sehingga kita bisa mewujudkan ya anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini perlu kita ketahui Pak Ibu ya bahwa di sini ada perubahan paradigma belajar yang terjadi. Ya, di sini yang dulunya kita stimulus respon atau kalau dalam bahasa pengetahuannya adalah ini teori belajar tentang behaviorisme ya, bahwa sesungguhnya mereka itu melakukan sesuatu hanya dipaksa itu teori behaviorisme menjadi teori kontrol atau pilihan yang sekarang itu menjadi bagian dari teori belajar kognitivisme yang berfokus pada proses lalu berubah hasilnya. Gitu. Yang pertama bahwa sebenarnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa Pak Ibu. Yang sebenarnya adalah kita harusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya mereka.
Gitu. Jadi kita tidak bisa mereka berpandangan seperti dengan kita, tidak bisa. Ya, kita harus mengetahui apa yang mereka, cara pandang mereka seperti apa. Gitu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu sebenarnya tidak benar. Bahwa yang harusnya adalah semua perilaku sebenarnya setiap memiliki tujuan, pasti memiliki tujuan. Nah, ketika mereka mungkin ada suatu masalah, permasalahan, pasti mereka punya alasan, punya tujuan dari apa yang mereka lakukan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu tidaklah benar, Bapak Ibu. Yang betul adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, sebagaimana tadi yang sudah Anda lakukan dengan pasangan Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dari yang kita lakukan tadi, itu tidaklah benar. Bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya orang lainnya yang bisa mengontrol diri mereka sendiri, atau kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu tidak benar. Bahwa sebenarnya yang betul adalah kolaborasi dan kesepakatan atau konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru, yang baik, yang lebih maju. Selanjutnya, yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Itu tidaklah benar, Bapak Ibu. Yang betul adalah model berpikir menang. Nah, di sini kita melanjutkan untuk masih pada perubahan paradigma belajar ya. Di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Meluruskan beberapa miskonsepsi atau kesalahpahaman. Sebenarnya itu kesalahpahaman tentang makna apa itu kontrol. Yang pertama, bahwa ilusi guru mengontrol murid. Itu sebenarnya guru mengontrol murid adalah suatu ilusi, tidaklah benar ya. Mungkin mereka nanti nganut ya, tapi di depannya saja. Tapi setelah itu mungkin mereka kembali lagi. Bahwa jadinya sebenarnya yang bisa mengontrol murid adalah diri mereka sendiri. Bagaimana tadi yang Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bisa bacakan ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Itu tidaklah benar, tidak bisa ya. Tanpa mereka mau, tidaklah mungkin. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ketika kita mungkin ada murid kita yang lomba kalah lalu kita kritik ya, lalu ini mau seperti ini, maka mereka tidaklah menguatkan karakter mereka. Tapi mereka akan menjadi down, menjadi anak yang mungkin lebih minder atau mungkin bahkan takut maju untuk di depan umum gitu. Itu adalah sebuah ilusi. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak benar ya Ibu ya. Bahwa sejatinya tetaplah mereka sendiri yang dapat melakukannya. Gitu. Selanjutnya di sini ada disiplin positif. Kita menuju poin kedua. Ya. Apa makna disiplin itu, Bapak Ibu? Disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Jadi ketika mereka menghargai sesuatu, mereka akan melakukan disiplin. Gitu. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu berubah. Ya, itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dengan orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai yang sifatnya manusia, yang sifatnya positif bagi manusia, gitu ya. Merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila, yaitu sebagai nilai-nilai kebajikan yang organisasi kita anggap, gitu ya.
Dan nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, harapannya dengan kita melakukan kegiatan menyanyi dengan gerakan itu tujuannya, harapannya tentunya adalah agar mereka termotivasi dan memiliki keyakinan pada diri mereka bahwa profil pelajar Pancasila ya itu nanti sedikit demi sedikit dapat mereka hargai sendiri dan menjadi keyakinan mereka. Profil pelajar Pancasila sendiri terdiri dari 6 dimensi ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir, kreatif. Ya. Selanjutnya kita ke poin yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Dan Gesen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, gitu ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti ini sering sekali ya. Kita sebagai orang awam pasti kita melakukan itu sering ya, orang Indonesia itu kita masih memiliki budaya seperti ini, ya. Kalau kita itu melakukan sesuatu itu karena kita nantinya takut akan ketidaknyamanan atau takut akan hukuman. Contohnya ketika kita di lampu merah ya, kita di malam hari sebenarnya tidak ada Pak Polisi, pasti kita nggak pakai helm ya, walaupun itu perjalanannya mungkin dekat sih ya, tapi itu sebenarnya apa ya, itu motivasi yang salah gitu lagi. Karena seharusnya kita memiliki motivasi bahwa dengan memakai helm kita bisa selamat ya, atau ketika ada suatu kejadian kita bisa lebih aman gitu lagi. Itu motivasi yang sifatnya eksternal atau pengaruh dari luar. Selain itu ada motivasi eksternal lain yang kedua, yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sering pada murid-murid kita Bapak Ibu ya, tidak asing lagi ya. Murid-murid kita kadang ada yang capek, Pak ini ya, ini saya begini Pak, sudah selesai Pak ini. Ya, mereka minta untuk dihargai, diberikan penghargaan ya. Nah, ada ini juga merupakan motivasi yang bersifat eksternal sebenarnya. Nah, yang harusnya bagaimana Pak? Yang betul adalah motivasi yang tentunya bersifat dari dalam diri, dari kesadaran kita sendiri, yaitu motivasi yang ketiga, bahwa motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana saya contohkan ya, bahwa ketika kita pakai helm tujuannya bukan ada Pak Polisi atau lainnya, tapi kita untuk keselamatan kita. Ya, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi yang merupakan bagian dari motivasi. Ya. Yang pertama adalah hukuman dulu. Kita belajar pelan-pelan ya. Sebenarnya hukuman itu bedanya apa? Hukuman, konsekuensi dan restitusi apa sebenarnya perbedaannya? Dan mungkin ada juga yang Bapak Ibu sekalian baru tahu apa itu restitusi, kok ada kata restitusi ini. Yang pertama yaitu tentang hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Seringkali ketika kita marah pada anak, tiba-tiba ya udah itu bersihkan. Nah, itu padahal itu sesuatu yang tiba-tiba itu adalah yang dinamakan hukuman. Hukuman ini ya bersifatnya jelas satu arah dari guru saja atau mungkin dari peraturan sekolah. Gitu ya. Nah, yang ini biasanya hukuman itu berisikan ya fisik ataupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi verbalisme itu termasuk suatu hukuman sebenarnya. Ya, verbalisme yang negatif ya. Yang kedua, konsekuensi. Ya, konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jika tadi hukuman itu sifatnya tiba-tiba, ketika ada suatu perbuatan lalu kita hukum langsung, berbeda dengan itu. Konsekuensi itu lebih telah ada disepakati sebelumnya atau termasuk, yaitu contohnya adalah peraturan sekolah. Gitu. Ya, atau biasanya kita kenal dengan apa ya namanya, kepercayaan kelas gitu ya. Ya, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru ya, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila dilanggar. Lebih detailnya saya seperti ini lah Ibu.
bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, yang harus terjadi. Dan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, konsekuensi logis dari adanya tadi sudah kesepakatan. Yang hukuman yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, ketika mungkin dari saya ya, Anda ketika Pak Afif bilang, saya bilang, kamu tuh mulut paling nakal pasti dia nanti akan teringat-ingat sama mungkin besok SMA ya dengan waktu yang lama. Ya, sementara konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ketika mungkin muridnya Pak Afif, murid saya ya, Nanda, kamu ini tadi nggak sesuai dengan peraturan. Bagaimana berarti harusnya bagaimana? Ini Pak. Ya, berarti dia sudah tahu dan mungkin itu hanya sementara saja. Misalnya ya, tidak sampai seperti yang hukuman tadi. Yang kedua, anak membenci kedisiplinan. Gitu ya. Dengan konsekuensi anak lebih menghargai kedisiplinan. Yang selanjutnya yang keempat, paksaan. Jelas hukuman itu sifatnya paksaan, ya. Sementara konsekuensi itu stimulus tanggapan. Jadi setelah mereka tahu itu salah, mereka siap akan menanggap. Gitu. Itu adalah stimulus tanggapan. Yang selanjutnya itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya, tadi kan kita hukum, sehingga mereka sakit. Gitu. Nah, sementara konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri mereka dengan apa yang harusnya ada, harusnya terjadi dan tidak nyaman. Selanjutnya yang terakhir mungkin ya, konsep diri yang buruk. Hukuman itu suatu konsep diri yang buruk, jelas ya. Itu idealisme yang negatif sifatnya ya. Sementara konsep diri yang konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Ini masih ada. Ya, hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pasti mereka enggak aku ibu, ya bukan saya bu, itu dia itu. Apalagi yang anak memiliki kekuasaan mungkin ya. Sementara konsekuensi anak akan belajar untuk mematuhi peraturan karena mereka tahu tadi itu tertulis. Yang terakhir, hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu pasti terjadi. Sementara konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman. Kamu kok kehilangan hak? Iya, karena mereka dipaksa akan aturan itu yang sebelumnya ada. Nah, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lalu apa bedanya konsekuensi dan restitusi? Apa itu restitusinya, Pak? Saya coba dari sini ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka salah, mereka memperbaiki sehingga mereka bisa mereka bisa kembali ke kelompok mereka, ya yang sebelumnya tadi tidak diterima atau mungkin mereka jauhi, ya dengan karakter mereka yang lebih kuat. Nah, sistemnya bagaimana restitusi itu? Yang pertama, bukan untuk menebus, tapi belajar dari kesalahan. Jadi ketika mereka memiliki kesalahan, mereka belajar bagaimana untuk memperbaiki kesalahan itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan dan memperkuat. Tadi sebagaimana dari pengertian restitusi. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi itu sifatnya tidak serta-merta kita, Mas Afif, apakah restitusi itu nanti harus bisa terjadi? Tidak bisa. Ya, karena tawaran. Restitusi itu sifatnya tawaran, bukan paksanya. Menuntut untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Lalu restitusi adalah cara yang paling baik dibandingkan hukuman dan konsekuensi. Bisa dilihat ini ya, sini ada diagram Venn. Gimana hukuman itu di warna kuning, ya konsekuensi merah dan restitusi itu biru. Di sini bisa kita lihat, ya. Itu restitusi dan konsekuensi merupakan identitas yang sukses. Sementara hukuman itu identitas yang gagal. Selanjutnya, hukuman itu negatif sifatnya. Konsekuensi tentunya lebih netral. Dan yang terakhir, restitusi itu lebih positif. Di sini ya, hukuman itu sifatnya paksaan. Sementara konsekuensi itu stimulus respon, tanggapan tadi. Dan restitusi itu teori kontrol tadi yang kita pelajari di depan sebagai paradigma perubahan yang harus kita buat, yang harus kita selenggarakan sekarang agar mencapai filosofi diajar di Nusantara dan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya cirinya yaitu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi perubahan karakternya, bukan pada tindakan mereka. Lalu fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang betul. Dan mengembalikan pelaku pada kelompoknya. Jadi mereka tidak diasingkan lagi, bisa kembali ke kelompoknya.
Di sini saya ada kuis Ibu ya, dari apa yang tadi kita pelajari bersama ya. Di sini saya tidak bagaimana saya paling jago atau paling mengetahui ya. Di sini kita sama-sama belajar. Sekarang adalah waktunya kuis. Mungkin yang pertama bisa dibacakan oleh Bu Fatimah. Silakan Bu Fatimah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Iya. Terima kasih Bu Fatimah sudah membacakan. Sekiranya itu suatu hukuman atau konsekuensi, Noy? Hukuman. Hukuman. Coba kita cek. Iya. Jawabannya adalah ini hukuman ya, ini keliru ya. Salah. Lalu yang kedua, lari memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Sekiranya ini hukuman atau konsekuensi di sini? Hukuman. Konsekuensi. Terlambat hadir ya, dengan adanya terlambat hadir mereka memiliki lapangan basket secara tiba-tiba. Ya, hukuman. Betul sekali. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Betul ya, konsekuensi. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Hukuman, coba kita cek. Iya, hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya, konsekuensi ya, ini jelas sekali ya. Ya, makasih ya. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan Hukuman. hukuman, ini fisik ya, jelas ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Konsekuensi. Di situ ada kata. Ini salah yang salah saya ini. Ini konsekuensi ini salah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Hukuman, jelas ya ini ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Konsekuensi. Betul. Ya, selanjutnya terakhir, kehilangan 10 menit jam istirahat. Konsekuensi. Iya. Poinnya selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ya, kita ketika kita akan melaksanakan budaya positif, kita harus tahu apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu. Ya, nantinya kita bisa tahu bahwa oh murid ini dia butuh kebutuhan ini. Ya, makanya dia melakukan ini. Itu perlunya kita belajar kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini realitas kebutuhan dasar setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bagaimana tadi teori kontrol, bukan kita yang mengajak mereka untuk memahami pandangan kita. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikut 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau fisik mereka. Apa itu? Yaitu bertahan hidup. Ini kebutuhan salah satunya fisiologis yang perlu dipenuhi, bertahan hidup. Pasti ya, kita ya sebagai manusia makan itu pasti. Selanjutnya di situ ada kasih sayang dan rasa diterima, gitu ya. Ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan. Itu merupakan kebutuhan dari psikologis, ya, di psikologis kita, kemauan kita, nafsu kita. Lebih detailnya, ya seperti ini tadi ya, bahwa kasih sayang rasa diterima itu, ya, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, bahwa kebutuhan ini berhubungan dengan untuk mencapai sesuatu. Ini muridnya saya ini Nanda ini sebenarnya menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, ya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri yang itu sering sekali pada anak tua ini yang dewasa dan besar ini. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, yaitu kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Mereka ingin bahagia, mereka ingin sesuatu, mencoba, ya,
mencari-cari diri mereka, itu adalah urusan kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Tentunya pastinya ini hampir semua orang ya. Mungkin kita sedikit-sedikit butuh kesenangan, gitu ya. Ini juga merupakan kebutuhan, ya. Dasar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar semua hewan dengan tingkat intelijensi anjing, lumba-lumba, primata dan lain bermain. Nah, di sini saya ada suatu kasus, ya, dua kasus ya ini. Yang pertama, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada iburan gurunya. Menurut Bapak Ibu sekalian, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh si Dinda ini? Ayo. Kasih sayang. Iya, kasih sayang. Ya. Dia mau diperhatikan. Terus sekali. Selanjutnya, tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Nah, ketika jawaban Dimas seperti itu, kebutuhan apa yang ingin dia sebenarnya? Kesenangan. Ya, penguasaan. Ya, karena dia ingin bisa, dia ingin mampu naik mobil, makanya penguasaan. Nah, di sini posisi kontrol guru. Ya, kita hubungkan ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dari anak-anak kita, 5 kebutuhan dasar tadi, kita hubungkan dengan posisi kontrol guru. Sehingga kita bisa nyambung, bisa, oh ini ada sambungannya, ada satu pautnya. Bahwa dengan kita tahu kebutuhan itu, kita harus memposisikan kita untuk mereka, ya. Nah, jadi suatu program disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Magnuson dengan meningkatkan resolusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol guru. Kita perhatikan ya, apa saja sebenarnya. Yang pertama ada penghukum, ya ini pendidik yang hukum ya. Lalu ada pembuat merasa bersalah, ya. Dan yang ketiga ada sebagai teman. Ini mungkin dulu saya ya sebagai teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Dan yang paling baik pastinya kita tahu semua ya bahwa manajer lah yang baik. Yuk kita saksikan video berikut ini sambil Bapak Ibu bisa mencicipi caranya. Positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol kita. Dari dosen dan contoh penerapannya. Bisa disaksikan. Yang pertama adalah posisi penghukum. Kita lihat dari sini ya. Sini kamu. Ini dipanggil oleh gurunya. Gurunya sangat sini sekali ini ya. Selalu terlambat. Nah, ini kamu lagi selalu terlambat. Nah, pasti terlambat ya. Itu adalah kata-kata seorang guru yang penghukum. Alasan kamu apa lagi? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Iya, iya. Malas sekali ya kamu jadi anak. Ya, malas sekali kamu jadi anak. Ini merupakan suatu bentuk ya, bentuk verbal dari posisi guru sebagai penghukum. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Ini tadi ya, maksudnya membuat rasa bersalah. Dengan tokoh yang sama ya tadi ya, biar kita bisa menghubungkan. Naren, Posisi bersalahnya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang
suatu kata ya, suatu kalimat yang sekiranya itu menyalahkan. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Itu adalah tadi yang merasa bersalah. Selanjutnya posisi teman. Dengan tokoh yang sama, kita bandingkan nanti dan kita bisa lebih mengetahui. Naren! Ayo. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Ya. Terlambat lagi Dari ya, sayang. gesturnya ya sudah Iya Bu. terlihat Habis. kurang tidak ada ketegasan ya dari posisi kita ketika kita menggendong. Malah menyalahkan ibu kamu. Seperti temannya sendiri, seperti mereka kurang berhitung, dirinya seperti kurang berhitung. Ini adalah ciri dari posisi kontrol ya guru sebagai teman. Biarpun saya lincah, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Tenang. Ya sudah sana. Larinya Lain kali lagi ya. kita berlalu. Biar gak terlambat lagi. Anak-anak menjadi yang bersalah ini menjadi menyepelekan apa yang sebenarnya salah itu menjadi nantinya saya dimarahi lagi. Itu suatu ya kata-kata yang mengenai. Yang selanjutnya ini adalah posisi pemantau atau pemonitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Dia sudah berseri iya dengan betul. dengan Sekarang cara. sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Guru ini lebih berfokus pada konsekuensi, belum bisa memutuskan suatu restitusi. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, Jadi kontrol guru yang ini dan manajer itu hampir sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya jika di pemantau ini lebih menggunakan konsekuensi. Gitu. Sementara untuk manajer itu lebih ke sudah menggunakan restitusi. Kita lihat bagaimana restitusinya. Semalam, baik. maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Iya. Jadi sekarang bagaimana? Beliau tidak memberikan pertanyaan ya, Bu, atau dengan pertanyaan. Sebenarnya peraturan ini. Baiklah, menurut kamu, keyakinan Keyakinan apa yang perlu ditingkatkan? Jadi dari kesalahan mereka, Sebagai diri sendiri, sekiranya apa yang mereka bisa lakukan untuk Iya. jadi baik? Setuju. Jadi, apakah Naren Tapi meyakini tetap sisa mereka hidup harus anak tersebut? melakukan perbaikan itu. saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Ya. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah Ya, ini suatu keterlambatan? pengalaman restitusi. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel. Dia bisa melakukan suatu tindakan ya secara dalam dirinya sendiri internal diri dia ya, muncul. Ingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Yang menawarkan solusi secara mandiri. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Mungkin itu cukup ya untuk perbedaan apa tadi ya. Selanjutnya ini tadi sama ya. Setelah kita mengetahui Bapak Ibu mengenai posisi kontrol kita punya bagaimana dengan posisi kita yang baik ya untuk melaksanakan restitusi dan bisa mewujudkan budaya positif. Selanjutnya kita menuju ke poin yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif atau prinsip yang universal, sifatnya general, sifatnya umum, ya, yang lebih abstrak dibandingkan dengan konsekuensi yang langsung sifatnya to the point, gitu. Yang telah disepakati bersama
secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan budaya. Nah, menurut Gassen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, bagi intrinsiknya. Itu ketika seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti aturan yang ada. Ketika mereka sudah memiliki keyakinan, maka akan lebih gampang melakukan sesuatu. Ya, itu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja ya, Pak Hafid Mas Hafid? Jawab pertanyaan berikutnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan itu pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan, untuk yang sudah berkeyakinan, ya, atau yang mungkin masih di peraturan, hanya di tahap peraturan, mungkin hanya untuk ya menghindari polisi atau razia polisi. Ya. Lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya. Kemungkinan ketika kita sudah memiliki keyakinan, pasti jawabannya untuk kesehatan, untuk keselamatan kita. Berbeda dengan orang yang belum memiliki keyakinan atau masih pada taraf percayaan atau apa ya namanya, peraturan, gitu. Mungkin hanya sekedar ya agar tidak sampai dibilang polisi tidak tidur seperti itu pada saat COVID dulu ya. Dan nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, di sini saya akan men-share ya apa membutuhkan keyakinan sekolah. Bagaimana tahapannya? Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Ya, peraturan masuk itu lebih rigid dan konkret. Terus keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal, gitu. Ya, dibandingkan dengan tadi bagaimana tadi ya, kalau keyakinan itu abstrak, kalau peraturan itu masih poin tertentu. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada menggunakan kata negatif. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi sifatnya adalah local wisdom, tidak di kita berlaku di sana ya, kita di ATM di sana itu tidak. Jadi berlakunya itu di lingkungan kita, kalau kami ya, budaya kita, di lingkungan kita. Lalu semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, ya, lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semuanya ikut serta. Lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah sekiranya ada perubahan, apakah ada perlu yang diperbaiki, itu perlu ditinjau. Ya, di sini ada quiz lagi, quiz time-nya. Mungkin dari Bu Putri, ya, bisa dibacakan Bu Putri pertanyaannya. Kembalikan barang ke tempatnya. Ya, kembalikan barang ke tempatnya. Ini adalah suatu nilai kebajikan yang dirujuk adalah tanggung jawab. Lalu di sini dilarang mengganggu orang lain, itu adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Lalu dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu suatu kesehatan, ya, untuk kesehatan, kesehatan. Ya, di sini ada dokumentasi keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas 6 ya Bapak Ibu. Di sini saya memberikan kertas kepada semuanya, lalu mereka menuliskan sekiranya peraturan apa yang bisa mereka inginkan di kelas itu ada ya. Lalu setelah itu mereka menempel, lalu kita bersama melakukan pendapat sekiranya bagaimana dengan tiap-tiap poin yang telah mereka utarakan, dan kita ubah menjadi kalimat yang positif, dan kita ubah menjadi keyakinan kelas tadi yang sifatnya nilainya bersifat kebajikan universal. Lalu di sini ya kita langsung ke segitiga restitusi Bapak Ibu, ya. Di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tadi ya, bagaimana tadi sudah saya katakan mengenai restitusi. Lalu melalui restitusi guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah.
Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukannya. Yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, segitiga restitusi itu dilakukan ya untuk mencapai restitusi itu dengan tahapan 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada segitiga restitusi ya, di mana yang menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, namun bukan satu-satunya orang yang salah. Gitu. Dengan begitu mereka akan sebenarnya biasanya kita kan mereka tidak mengakui apa itu. Nah, mereka salah tidak mengakui gitu ya. Nah, lalu dengan adanya kita menstabilkan identitas, mereka bisa lebih muncul, bisa mendorong mereka untuk jujur seperti itu. Lalu validasi tindakan yang salah, ya kamu punya alasan dari tindakan yang tidak betul itu, yang tidak sesuai dengan keyakinan. Gitu. Lalu yang selanjutnya itu menanyakan keyakinan, apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, yaitu sudah dari tahapan restitusi itu sendiri, ya mereka sudah secara intrinsik diri mereka sendiri menemukan solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Nah, ini ya, secara detail kata-katanya menstabilkan identitas itu berbuat salah tidak apa-apa, tidak akan manusia sempurna seperti itu sepertinya ya. Lalu di validasi tindakan yang salah itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi, untung saja ya tidak melakukan itu, ya untung saja tidak sampai dan sepertinya ya, dan seperti itulah misalnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu dan lain sebagainya. Nah, dengan itu mereka punya alasan, kita tahu kenapa kebutuhan, ternyata mereka punya kebutuhan ini yang kurang dari mereka. Jadi nanti kedepannya kita bisa berefleksi saat pembelajaran, saat bersama mereka bisa tahu mereka itu lebih condong ke kebutuhan apa, kebutuhan manusia apa yang mereka butuhkan. Lalu menanyakan keyakinan yaitu tadi ya tahapan yang restitusi yang sebenarnya adalah yang ini, yaitu dengan mereka melakukan sesuatu dengan intrinsik diri mereka ya, dengan mencari solusi dari apa yang mereka tawarkan sendiri. Nah, di sini ada contoh penerapannya ya, Ibu. Langsung kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari mengenai diseminasi budaya positif, Bapak Ibu, bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila, itu diperlukan dengan diawali adanya perubahan paradigma belajar bagi para murid dengan telah mengerti filosofi dari Ki Hajar Dewantara, juga menciptakan suasana yang kondusif, aman dan nyaman melalui penumbuhan budaya positif ya di lingkungan sekolah, yaitu dengan melakukan keyakinan kelas dan di dalamnya mengandung nilai kebajikan dan perlunya kemampuan guru dalam membuat kebiasaan ya, lalu mengerti posisi kontrol, mampu mengarahkan murid untuk melakukan restitusi secara sadar ya, dengan memanfaatkan segitiga restitusi ya untuk merubah perilaku dengan bertanggung jawab dan mandiri atas perilaku yang dibuat dan mampu mengembalikan pelaku ke dalam kelompok mereka dengan memiliki karakter yang lebih kuat dan baik, sehingga semua itu akan membentuk suatu budaya positif dalam lingkungan mereka demi terwujudnya generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, dan saya percaya saya masih banyak kekurangan ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku dan teman saya akan memberikan serangkaian paparan dari Pak Habib sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan tentang diseminasi budaya positif. Bagi saya pribadi sangat bermanfaat sekali, dan kedepannya insya Allah dengan paparan dari Pak Hamid Setiadi tadi, kita semua bergerak dalam melaksanakan budaya positif ini. Semoga SD 3 Depok kita bisa lebih maju ke depan, dan untuk Pak Hamid Setiadi tetap semangat untuk mengikuti guru penggerak di angkatan 9 ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfred yang sudah menyampaikan definisi tentang budaya positif. Mari teman-teman, insya Allah disiplin ilmu ini bermanfaat bagi kita semua, tentunya untuk kemajuan SD Negeri 3 Depok ini. Dalam catatan saya ada 5 posisi kontrol guru, yaitu menghukum, ada pemantau, teman, membuat merasa bersalah, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi sebaik-baiknya kita yang berperan sebagai guru, kita memposisikan diri sebagai control manager, yaitu ini bisa diaplikasikan oleh rekan-rekan guru di kelasnya masing-masing yang dilakukan dengan tahapan segitiga restitusi. Ya, semoga kita bisa mewujudkan kondisi yang kondusif, aman dan nyaman bagi peserta didik kita, dan kemudian akan menjadikan tumbuh kembang karakter profil Pancasila yang sesuai harapan. Dan kemudian satu lagi Mas Hafid, teruslah bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah berjalan dengan lancar. Mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya pembawa acara, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.